Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul melepaskan beban yang menekan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang lemah. Hidup ini seringkali terasa seperti badai yang menghempas kami dari segala penjuru. Kami merasa terbebani dengan masalah-masalah yang terus berdatangan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang aman. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan di dalam-Mu agar kami dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan tegar. Berkatilah renungan kami hari ini agar kami dapat menemukan hikmat dan pemahaman akan rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa lelah, terbebani, dan seakan-akan dunia ini terlalu berat untuk kita tanggung? Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dan tantangan yang membuat kita merasa tertekan dan kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Beban-beban hidup, baik itu masalah pekerjaan, soal keluarga, soal keuangan, atau kesehatan, seakan-akan menjadi teman setia yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Kita membawa beban ini kemanapun kita pergi, seperti batu yang besar yang terus-menerus menindih pundak kita dan membuat hidup kita selalu tidak nyaman. Baik di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau dimanapun, kita selalu membawa pikiran akan masalah persoalan yang ada dan terus-menerus kita memikirkan beban kehidupan ini. Beban ini membuat kita sulit untuk kita tersenyum, sulit menikmati hidup, dan bahkan sulit untuk melihat secercah harapan yang ada di depan atau di balik hari esok. Pertanyaannya adalah, mengapa kita begitu sulit untuk melepaskan beban-beban ini? Apakah kita terlalu kuat memegangnya, atau kita tidak tahu cara melepaskan beban yang menghimpit ini? Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah undangan yang hangat dari Yesus Kristus bagi semua manusia, terutama mereka yang merasa lelah, terbebani, dan bahkan menjadi putus asa sekalipun. Mari kita telaah lebih dalam lagi makna di balik setiap frasa pada Matius pasal 11 ayat 28 ini. Yang pertama, marilah kepadaku. Ini adalah sebuah panggilan pribadi. Yesus tidak hanya berbicara kepada massa, tetapi kepada setiap individu yang merasa terbebani dengan beban hidup yang tidak mudah ini. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, bukan sebagai seorang raja yang begitu tinggi, yang tidak terjangkau, melainkan sebagai sahabat yang siap mendengarkan dan membantu kita. Yang kedua,
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada batasan untuk undangan ini. Siapa saja pribadi-pribadi diundang untuk datang kepada Tuhan. Beban yang dimaksud itu bisa berupa beban yang fisik, beban emosional, atau bahkan beban spiritual. Kesulitan ekonomi, soal sakit penyakit, soal kehilangan orang yang dikasihi, soal dosa atau perasaan bersalah, semuanya termasuk dalam kategori ini. Apapun beban yang ada pada engkau, Tuhan mengundang Anda semua untuk datang kepadanya. Yang ketiga, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji ini sangat menenangkan. Yesus tidak hanya menawarkan kata-kata yang menghibur, tetapi sebuah jaminan akan kelegaan yang sesungguhnya. Ia mengerti penderitaan kita dan memiliki kuasa untuk melepaskan kita dari semua beban yang menghimpit. Apa arti Matius pasal 11 ayat 28 ini bagi kita? Yang pertama, pengakuan akan kelemahan. Ayat ini mengajarkan kita untuk jujur mengakui kelemahan dan beban kita. Tidak ada gunanya berpura-pura menjadi kuat jika kita sebenarnya sedang terseok-seok berjuang mempertahankan hidup kita ini dengan susah payah. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan itu bukanlah sosok yang begitu jauh, yang tidak terjangkau oleh manusia. Namun Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu siap mendengarkan keluhan dan kerinduan semua anak-anaknya yang setia kepadanya. Dalam Mazmur pasal 55, Daud berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Ayat ini mengundang kita untuk membawa segala beban hidup kita hanya kepada Tuhan. Mengapa kita harus berkata jujur dalam doa-doa kita kepada Tuhan? Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita, bahkan sebelum kita memikirkannya, sebelum kita mengucapkannya, Tuhan itu tahu. Dengan jujur mengakui kelemahan kita, kita sejatinya sedang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Beban yang kita pikul ini akan semakin berat jika kita tidak menyembunyikannya. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka beban kita akan menjadi ringan. Tuhan ingin membebaskan kita dari segala penindasan, termasuk tekanan kehidupan, soal masalah-masalah yang begitu menghantui, yang meneror hidup kita. Semua penindasan oleh perasaan bersalah atau perasaan malu. Tuhan ingin membebaskan kita dari segala sesuatu yang menekan, yang membuat hidup kita menjadi tidak nyaman. Dengan jujur mengakui kelemahan kita, kita membuka diri untuk menerima kasih karunia Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Perkatakan dengan jujur, diucapkan dalam doa, akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa hati kita dan perkataan kita itu sinkron. Tuhan menilai bahwa kita dengan jujur mengatakan semuanya. Semakin kita terbuka kepada Tuhan, semakin kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, undangan untuk datang kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya sumber kelegaan yang sejati. Hanya Dialah yang dapat memberikan kedamaian yang melampaui segala pengertian kita. Saudaraku,
Pernahkah Anda merasa lelah, terbebani oleh banyak masalah, atau sedang merasa kehilangan arah dalam hidup ini? Dalam hiruk-pikuk roda kehidupan dunia ini, seringkali kita mencari berbagai macam cara untuk kita menjadi tenang, merasa lega. Namun, di mana kita bisa menemukan sumber kelegaan sejati dan abadi di dunia ini? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber kelegaan sejati yang dapat kita temukan. Yang ketiga, janji kelegaan. Kita dapat percaya pada janji Yesus. Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang datang kepadanya, yang berharap kepadanya. Mengertikah Anda tentang kelegaan yang sejati ini? Kelegaan sejati bukan hanya sekedar menghilangkan rasa sakit sementara atau sebuah penghiburan yang sifatnya sementara, tetapi juga memberikan kedamaian batin kita yang mendalam dan harapan yang nyata akan hari depan. Kelegaan sejati tidak dapat ditemukan dalam harta benda dunia, kesenangan duniawi, atau prestasi pribadi, karena hal-hal tersebut bersifat sementara dan tidak dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Kelegaan sejati yang Yesus berikan adalah anugerah terbesar yang dapat kita terima dalam hidup kita sekarang ini. Dengan datang kepadanya, kita menemukan kedamaian, menemukan kekuatan, dan menemukan tujuan hidup kita yang pasti, yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat engkau berbeban berat, serahkan bebanmu pada Tuhan. Berdoalah dengan jujur pada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita seringkali dibebani oleh kekhawatiran akan masa depan, masalah yang kita hadapi atas ketidakpastian hidup di dunia ini. Ayat ini mengajak kita untuk melepaskan beban kekhawatiran itu. Allah ingin kita datang kepadanya dengan segala kerisauan kita, dengan segala himpitan masalah kita, dengan segala kecemasan, kekhawatiran kita. Allah ingin kita datang kepadanya dengan segala sesuatu yang menekan, yang menjadi beban kita, dan melepaskan beban itu, menyerahkannya, percaya pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan melalui doa dengan ucapan syukur. Doa bukan hanya tentang meminta saja, saudaraku, tetapi juga tentang cara kita bersyukur atas segala berkat yang sudah kita terima. Ketika kita berdoa dengan hati yang bersyukur, kita mengakui kedaulatan Allah dalam hidup kita dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa, maka kita akan menerima damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang Allah berikan itu bukanlah sekedar ketenangan pikiran, tetapi jauh lebih dalam dari itu, saudaraku. Damai sejahtera Allah adalah damai yang melampaui segala akal manusia, yang hanya bisa kita terima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai ini
menjaga hati kita, menjaga pikiran kita di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi. Semua hal ini hanya mungkin terjadi jika kita berada dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir dalam hidup kita ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selain doa, tetaplah hidup dalam kebenaran dan teruslah berharap hanya kepada Tuhan saja. Saat kita berharap pada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk kita dimampukan menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan yang dapat kita terima ketika kita menantikan Tuhan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan sekedar menunggu secara pasif, menunggu dengan diam saja, tetapi lebih kepada sebuah sikap hati yang penuh harapan dan dengan keyakinan akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mendapat kekuatan baru. Kekuatan ini bukan kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan rohani yang berasal dari Tuhan. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh keberanian dan keteguhan hati kita. Yang ketiga, seumpama Raja Wali. Raja Wali adalah simbol kekuatan, simbol kebebasan, dan penglihatan yang jauh, visi yang ke depan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan diberikan kemampuan untuk dapat terbang tinggi di atas masalah, di atas kesulitan hidup yang terjadi. Yang keempat, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Meskipun menghadapi perjalanan hidup yang panjang, yang melelahkan, kita tidak akan pernah merasa lelah dan putus asa karena kita selalu diberi kekuatan yang baru. Bahkan dalam langkah-langkah kecil sekalipun dalam hidup ini, kita akan tetap kuat dan tetap bersemangat. Saudaraku, Yesus membuka dirinya untuk menerima beban-beban kita. Yesus mengajak setiap orang yang memiliki beban yang berat dan letih lesu untuk datang kepadanya. Yesus akan mengangkat beban tersebut dan memberi kelegaan. Apapun beban yang ada pada kita sekarang ini, seberat apapun beban kehidupan yang sedang engkau tanggung, Yesus siap menerimanya bila kita mau menyerahkan beban tersebut kepadanya. Mari serahkan beban kita kepada Yesus dan kita bisa beraktivitas dengan bebas untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa setiap hari kami membawa beban dan masalah yang berat. Beban ini membuat kami lelah, menjadi lesu, dan seringkali merasa putus asa.
Kami sadar bahwa kami seringkali terjebak dalam lingkaran persoalan dan membawa beban kemana-mana. Kami tidak tahu bagaimana cara melepaskannya dan merasa seolah-olah beban ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Bapa, kami mohon agar Engkau menyingkapkan mata hati kami, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkaulah satu-satunya yang mampu melepaskan dan meringankan beban kami. Ingatkanlah kami akan janji-Mu bahwa Engkau akan memberi kelegaan kepada kami yang berbeban berat saat kami mau datang kepadamu dan menyerahkan beban kami. Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu ada di sisi kami, siap menopang dan menguatkan kami. Kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.